Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran online. Untuk pertemuan pada kali ini kita akan membahas integral tak tentu. Limit, diferensial, dan integral merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Pengertian limit digunakan dalam pengertian dasar hitung, diferensial, dan integral. Berkaitan dengan pengertian limit, integral dapat diartikan sebagai limit dari jumlah luas bagian-bagian yang sangat kecil di bawah kurva. Pengertian integral seperti yang ini akan dijelaskan pada pembahasan dalam menentukan luas daerah di bawah kurva. Sedangkan integral jika dikaitkan dengan diferensial, maka pengintegralan merupakan inverse atau kebalikan dari pendiferensialan. Oleh karena itu, integral disebut juga antidiferensial atau anti turunan. Untuk lebih memahami definisi dari anti turunan, perhatikan contoh berikut. Carilah anti turunan dari fungsi x sama dengan 3x kuadrat. Jawab, suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x adalah 3x kuadrat, berlaku untuk semua x anggota bilangan real. Dengan mendiferensialkan fungsi x sama dengan x pangkat 3, memperoleh turunan pertama fungsi x adalah 3x kuadrat. Dengan demikian, dengan mendiferensialkan fungsi f, didapat fungsi turunannya yaitu f. Begitu pula sebaliknya dengan operasi anti turunan, jika diketahui fungsi f maka didapat diketahui fungsi f. Dari uraian contoh di atas dapat dirumuskan sebagai berikut. Suatu fungsi f dikatakan sebagai anti turunan dari fungsi f apabila f aksen x sama dengan fx untuk setiap x dalam domain dari f. Karena turunan konstanta adalah 0, maka setiap bentuk fungsi x plus konstanta dengan konstanta sembarang konstanta juga merupakan anti turunan dari fungsi x. Hasil pengintegralan fungsi x dengan berbentuk fungsi x plus c atau konstanta dinamakan integral sembarang atau integral tak tentu. Dituliskan sebagai berikut. Contoh, simbol integral di sini seperti huruf S, tapi agak memanjang. Integral fungsi x dx, maka hasilnya fungsi x plus c. Integral turunan fungsi x adalah fungsi x plus c. Lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut. Fungsi x pangkat 3, turunannya adalah, turunan pertama adalah 2x. Integralnya adalah
Ya, perhatikan kembali. Fungsi X kuadrat turunan pertamanya adalah 2X. Kemudian integral fungsi X adalah X kuadrat. Yang kedua, fungsi X sama dengan X pangkat 3. Turunan pertama 3X kuadrat. Integral dari 3X kuadrat adalah X pangkat 3 plus C. Yang terakhir, fungsi X pangkat 4, maka turunan pertama 4X pangkat 3, turunan atau integralnya adalah X pangkat 4 plus C. Perhatikan rumus berikut. Jika integral AX pangkat N dx, A-nya merupakan konstanta, N-nya merupakan pangkat, maka hasil integralnya adalah A per N tambah 1 dikalikan X, pangkatnya N ditambah 1 plus C, konstanta, dengan N bilangan rasional dan N tidak boleh negatif 1. Selesaikan contoh, perhatikan, selesaikan tiap integral berikut ini. Integral 12x pangkat 3, maka 12 per 3 tambah 1 X pangkat 3 tambah 1 plus C diperoleh 3X pangkat 4 plus C. Yang kedua, yang B, min 18X kuadrat, maka hasilnya min 18 plus per 2 plus D1 kalikan X 2 tambah 1 diperoleh min 6X pangkat 3 plus C. Yang ketiga atau yang C, X pangkat 2 per 3 dx 1 per 2 per 3 plus 1 ditambah 2 per 3 plus pangkatnya X pangkat 2 per 3 plus 1 plus C diperoleh 2 per 5 akar X pangkat 3 per 3. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Sifat-sifat integral tak tentu. Ya, jika integral A dx maka diperoleh AX plus C. Nomor 2, integral A fungsi X dx maka diperoleh A integral fungsi X dx, A sebagai konstanta. Yang ketiga, integral fungsi X plus Gx diperoleh integral fungsi X plus integral fungsi Gx. Yang keempat, integral fungsi X negatif Gx dalam kurung dx maka diperoleh integral fungsi X dx negatif integral Gx dx. Itu sifat-sifat yang harus dipahami. Terima kasih, selamat mempelajari. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.